Atshan tak percaya kalau Seva barusan mengatakan hal demikian. Kayak abang yang mau dimengerti, aku juga mau. Aku masih punya cita-cita ke depan. Gak mau mikirin abang sama pacar abang itu, putusnya sambil berjalan ke arah kamar mandi dan langsung dicekal lengannya oleh Atshan. Seva berbalik dan menghadap suaminya. Kita belum selesai bicara. Pandangan keduanya saling bertaut. Apa yang Atshan pikirkan sekarang, memang tak mudah dipahami. Katakanlah ia brengsek atau tak punya hati nurani. Atshan ingin pernikahannya tetap utuh tapi ia tak bisa meninggalkan Alea begitu saja. Tangisan kekecewaan kekasihnya yang cantik, hingga kini masih diingatnya, masih menyakitinya. Betapa kecewanya Alea, Atshan janji menikahinya tapi ia malah Seva yang ia peristri. Di sisi lain, ia memiliki janji pada Seva dan orang tuanya untuk membahagiakannya. Bisakah ia menjalankan keduanya? Hidup bersama dengan istri dan kekasihnya. Sedangkan Seva, perlahan melepaskan cekalan tangan Atshan di atas lengannya. Tidur bang. Besok kita ke villa. Ucapnya sambil melangkah menuju kamar mandi. Ia tutup pintunya. Sekaligus menutup pandangan Atshan yang memakunya dalam. Berkali-kali wanita cantik kelahiran Surabaya itu menepuk-nepuk dadanya. Berjalan menuju wastafel dengan kaca besar, Seva Zehra menatap pentulan dirinya di depan cermin. Sungguh ia tak menyangka bisa mengatakan hal banyak di depan Atshan tadi. Hal yang tertutur sendiri dari lisannya. Seva paham jika pernikahan mereka hanyalah sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan karena takut kepada orang tua. Tapi Seva sudah berjanji pada Viana. Ia pandang lekat-lekat wajah cantiknya di depan cermin itu. Betapa satu kejadian di malam kelam itu telah membuatnya berubah total. Kini, ia tak hanya hidup untuk dirinya sendiri, untuk paman dan bibinya selama ini. Tapi juga untuk Viana dan Arik. Orang tua angkatnya. Tenang Seva. Tenang. Yang lebih buruk sudah pernah terjadi. Tenanglah. Dan lisan selalu tak sejalan dengan hati. Ketenangan itu hanya wacana untuk penyembuh luka. Tak ada efek yang terasa meski berkali-kali terucap. Seva tak bisa membendung air matanya. Ia jatuh meluruh. Seva hanya mengatakan pada hatinya untuk tegar. Ini bukan apa-apa. Seva terbangun kala suara ponsel berdering cukup mengganggu indera pendengarannya. Saat netra coklat itu terbuka, Seva terperanjat duduk langsung. Rupanya sudah siang. Terlihat dari langit yang mulai cerah di jendela kamar yang tidak ditutup gordennya. Bagaimana ia bisa kesiangan? Padahal ia harus ke cafe Sidewalk Hotel Savoy untuk bertemu dengan karyawannya. Semacam breakfast bersama sebelum dia dan Atshan pergi ke villa. Menyibak selimut, Seva berniat membangunkan Atshan. Tapi ternyata, space di sebelahnya kosong. Tak ada Atshan di sana. Seva ingat ia tidur lebih dahulu semalam ketika pria itu menelepon dan dia tidak ingat kapan Atshan menyusul tidur. Seva melangkah turun. Mungkin Atshan di kamar mandi. Tapi pintu kamar mandi terbuka dan tak ada siapa-siapa di dalamnya. Saat akan kembali ke tempat tidur, saat itulah netra coklatnya menangkap sebuah kertas yang ditaruh di dekat lampu tidur. Seva membacanya karena semalam ia tak melihat ini. Jangan tunggu aku sarapan di bawah. Kita ketemu di villa ya. Seva tersenyum lirih. Surat apa ini? Memangnya mereka hidup di zaman apa? Mungkin Atshan lupa ada teknologi yang bernama ponsel. Tinggal kirim chat dan pesan pun sampai. Ternyata bukan Atshan yang lupa. Tapi Seva. Ia lupa jika Atshan tak memiliki nomornya. Bahkan tak pernah repot-repot meminta nomornya. Tak pernah meneleponnya sepanjang malam sampai pagi dengan kata-kata yang Atshan katakan lewat telepon pada Alea semalam, "Aku sayang kamu. Percayalah, aku akan jelaskan semua. Tunggu aku. Aku datang." Bertempat di Sidewo Cafe Hotel Savoy Homan, Seva dan beberapa tim Some, sarapan bersama.
Selain untuk merayakan rasa syukur karena acara yang mereka tangani sukses, juga untuk perpisahan sebelum Seva dan Atshan bulan madu. Terima kasih untuk semuanya ya. Kalian teamwork yang hebat, ujar Seva pada keenam orang termasuk Tama. Ini kata-kata yang dia copy dari ibu mertuanya yang memberitahu harus mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim mereka. Meski Seva agak risih dan tak tahu harus bicara apa karena ia menggantikan Atshan di sini. Terima kasih kembali Bu. Kompak semuanya menjawab. Mohon maaf ya Bu, saat Ibu datang ke hotel kemarin, kami ngangka kalau Ibu pacarnya Pak Atshan. Iya, padahal istrinya. Seva yang hari ini terlihat imut dengan gaya rambut kuncir satu, tertawa geli dipanggil Ibu oleh salah satu anggota tim. Ih. Enggak apa-apa. Kenapa minta maaf? Gak ada yang salah Pak, Bu. Oh iya. Jangan panggil Bu, Mbak, panggil Seva aja, ucap Seva membuat karyawannya agak kurang berkenan. Gak ah Bu. Masa sama ibu bos manggilnya nama? Enggak sopan. Iya. Gak enak Bu. Akhirnya, Tama pun menengahi. Ia lalu bicara dengan Seva. Kita panggil Mbak aja ya. Biar netral gimana? Setuju. Setuju. Gimana? Jangan nolak ya Mbak Seva. Karena saya takut dipukul lagi sama suaminya Mbak kalau ketahuan manggil nama aja ke istrinya. Candaan dari Tama yang membuat teman-temannya tertawa lalu meminta izin untuk mencari tempat masing-masing. Meninggalkan Seva dan Tama yang duduk satu meja. Kalau mereka bisa bercanda-canda seperti itu, lain halnya dengan Seva. Ia malah merasa tak enak melihat wajah Tama yang masih babak belur. Maafin Bang Atshan ya, Mas Tama, ucap Seva tulus. Tama tersenyum simpul. Menggelengkan kepala meski wajahnya babak belur dan hanya diobati obat seadanya dari pihak hotel. Jangan minta maaf Mbak. Pak Atshan cuma sedang mabuk. Nanti kalau udah sadar juga balik lagi baik. Mas kenal baik sama Bang Atshan. Saya kerja lebih dulu sama Pak Arik Mbak. Baru sama Pak Atshan. Seva membuang nafasnya lelah. Sambil minum teh hangatnya, Seva melarikan pandangannya ke arah luar jendela di mana kafe ini berseberangan langsung dengan gedung harian pikiran rakyat. Dari sebelah sudut sana, ia juga melihat Rahul Hana sedang minum di atas kursi lalu ditemani gadis cantik bule. Seva menoleh ke arah Tama lagi. Jadi, Mas Tama pasti sangat kenal dengan Alea, kan? Bisa tolong cerita sama saya? Pertanyaan dari ibu bosnya barusan, membuat Tama terkejut. Ah, saya. Ucapan Tama terhenti di udara apa yang harus dia katakan mengenai Alea. Karena apapun nanti yang terucap dari mulutnya sudah pasti akan melukai perasaan istri dari Atshan ini. Saya tidak tahu. Mas Tama jangan bohong. Saya gak tahu Mbak, lupa, jawab Tama lagi. Mas Tama itu saksi perjalanan cinta suami saya loh. Masa gak tahu? Masa lupa? Kayak saksi di pengadilan aja. Dikit-dikit gak tahu, dikit-dikit lupa. Bibir Seva yang mengerucut kesal, membuat Tama tertawa dibuatnya. Kenapa ketawa? Tanya Seva kesal dan Tama pun langsung menghentikan tawanya. Maaf, ujarnya tulus. Seva tertegun. Maaf. Andai Atshan meminta maaf padanya karena telah meninggalkannya sendiri di kafe ini. Seva menggelengkan kepala. Tak mau merasuki pikirannya dengan Atshan yang pasti sedang bergumul mesra dengan kekasihnya. Seva Zehra jatuh cinta langsung saat pertama kali menginjakkan kaki di Villa Bougainville, Banjaran. Yang berjarak 1 jam dari kota Bandung. Hawa segar tanpa polusi langsung ramah menyentuh indera penciumannya. Suasana yang sejuk dan nyaman sangat terasa asri. Terlihat masih ada kabut tipis-tipis meski banyak dibangun arena wisata. Ditemani oleh Rahul Hana di belakangnya, Seva tersenyum senang menyusuri jalanan setapak yang terbuat dari batu-batu alam tersusun rapi. Semuanya sungguh indah. Begitupun dengan tangga estetik ditambah jembatan yang dikelilingi dengan pohon-pohon rindang. Seperti sedang berjalan menuju kastil.
Vilanya di sebelah sana Mbak, ujar Rahul menunjuk sebuah villa mewah beratap kerucut pada Seva. Ada kolam renangnya juga Mbak. Teras atasnya bisa menghadap ke dua tempat lapangan dan villa-villa lain. Kamar mandi juga lengkap Mbak. Atapnya tembus langit tapi dari atas gak bisa ngintip. Ada air hangat juga. Seva hanya merasa geli sendiri. Ia kemari untuk bulan madu namun Rahul Hana yang menemaninya. Kalau bapak sama ibu kemari, pasti maunya ke villa sebelah sini Mbak, ucap Rahul lagi bak pemandu wisata yang sudah sangat hafal bagian per bagian villa ini sehingga dengan lancar menuduhkan pada nona mudanya. Seva masuk ke dalam kamar villanya. Sedangkan Rahul memiliki tempat sendiri yang agak menjauh dari sana. Sebuah kasur king size dengan spray dan bed cover berwarna putih, memanjakan matanya. Tak berniat melihat view memanjakan mata yang dijelaskan oleh Rahul, Seva lebih memilih merebahkan diri di atas ranjangnya menatap langit-langit. Cuma 5 hari. Pasti bisa. Seva lalu bangun kembali. Mengambil ponselnya dan menghubungi teman satu kelas saat kuliah, Lala. Daripada memikirkan sang suami yang pasti sedang bercampur keringat dengan calon madunya, Seva lebih baik fokus pada kuliahnya yang akan dimulai minggu depan. Seva baru selesai mandi air hangat saat ia keluar dari kamar mandi dan ia terkejut melihat suaminya tiduran di atas ranjang. Dengan kedua kaki dibiarkan menjuntai ke bawah. Seva mengeratkan handuknya yang ia lilitkan di badan ketika suaminya bangun lalu duduk di tepian ranjang itu. Netra abu-abunya menatap liar inci per inci tubuh Seva yang masih basah dari ujung kaki sampai rambut. Atshan masih diam. Hanya tatapan matanya saja yang bicara dan ada kabut amarah di sana. Teringat sebuah foto yang masuk ke ponselnya beberapa saat lalu. Seva tak peduli apa yang menyebabkan suaminya begitu. Ia lalu menuju kopernya dan mengambil baju lalu akan ke kamar mandi. Untuk ganti baju di sana. Mau kemana? Tanya Atshan. Ganti baju, jawab Seva. Kenapa gak di sini? Pertanyaan Atshan membuat Seva berbalik melihat pria itu. Ada kamu, Bang? Jawab Seva lagi. Atshan menarik sudut bibirnya. Tercipta senyum tak biasa di sana. Senyum yang sama yang Seva lihat saat Atshan memaksanya dulu. Ada aku. Kamu takut tubuh kamu dilihat sama suami sendiri, tapi pintu villa gak dikunci saat mandi. Biar apa? Biar ada yang masuk. Biar Tama masuk. Here we go. Atshan sudah ketularan pacarnya untuk playing victim. Dia yang abis selingkuh seharian dengan si Hello Dangdut dan sekarang menyerang Seva. Sekalian saja Seva layani. Ya sayang. Aku sengaja, biar Mas Tama masuk. Ajak mandi sekalian kalau mau, jawab Seva kesal lalu melangkahkan kaki ke kamar mandi. Tanpa diduga, Atshan bangun lalu mengejar Seva dan melingkari perutnya. Abang. Apa-apaan? Teriak Seva mencoba melepaskan diri. Tapi Atshan mengangkat tubuh Seva di bahunya. Abang. Turunin. Enggak mau. Teriak Seva memukuli punggung Atshan dan menggerakkan kakinya agar Atshan mau menurunkannya. Bang. Masa Tama boleh diajak mandi, aku enggak. Seva melongok mendengar jawaban Atshan. Enggak bang. Aku bercanda bang. Gak mungkin. Turunin. Turunin. Jeritan Seva tak didengar pria jangkung itu. Ia tetap memanggul tubuh Seva. Baju yang dibawa Seva pun terjatuh dan handuknya hampir terlepas karena ia terus bergerak. Turunin. Gak mau. Seva merasa tubuhnya melayang dan diturunkan di bawah keran shower yang tak menyala. Handuk yang hampir terlepas, ia eratkan kuat-kuat. Tubuh belakangnya merapat pada dinding. Kedua tangan Atshan bertumpu di sana, mengurung tubuh kanan dan kirinya hingga Seva tak bisa lari. Keduanya saling memaku pandangan mereka. Tak ada raut wajah ketakutan seperti dulu lagi. Seva kini menantangnya dengan mata menyala. Atshan tersenyum, merundukkan tubuhnya mencapai bibir Seva untuk dicium. Namun Seva menghindar, hingga hanya mengenai pipinya saja. Atshan terkekeh. Ia tak kehabisan akal. Tak diperkenankan untuk mencium bibirnya,
Atshan menelusuri pipi mulus Seva dengan ciuman menuju bawah telinga. Kedua tangan Seva terkepal. Ia coba mendorong Atshan namun teringat jika tubuhnya memang hak suaminya. Seva hanya bisa menggelicuang-geli dan mencengkeram erat ke meja bagian dada Atshan. Seva berpikir apakah Atshan merindukannya. Kamu wangi, ucap Atshan. Seva memejamkan mata tak tahu harus apa di mana cumbuan pria itu sampai di datuannya meski masih tertutup handuk. Tolong diam, bisik Atshan pelan melihat Seva selalu bergerak. Bahkan Atshan menahan kedua pinggulnya agar tak pergi. Balas dendam kamu kurang cantik sayang. Kasihan Tama kalau cuma kamu jadikan pelarian. Kamu punya suami yang bisa kamu sentuh. Kenapa harus repot-repot menggoda Tama? Seva tak mengerti. Dengan apa yang ia katakan Atshan. Ia coba menahan tubuh tinggi itu tapi tak bisa. Maksud kamu apa bang? Balas dendam apa? Seva meringis dan sedikit berjinjit mencoba menjauh menahan geli. Atshan tak menjawab. Saat itulah, dengan tak sengaja, Seva menarik bagian depan kemeja suaminya dan nampaklah tanda-tanda merah di leher pria itu. Netra coklat Seva berpendar lebar. Dadanya naik turun menahan nafas kasar. Rupanya Atshan habis bercumbu dan kini coba menyentuhnya juga. Seva menangis lalu dengan sekuat tenaga mendorong suaminya. Brugegehah. Tubuh Atshan jatuh ke lantai. Ia melongo. Baru saja akan naik ke hayangan, lalu dihempas dan jatuh. Tenaga Seva tak seberapa dibandingnya. Namun karena ia tadi masih digelung gairah, Seva bisa dengan mudah mendorongnya. Seva, tanya Atshan kaget. Seva merapikan handuk bagian atasnya lalu menatap benci Atshan. Jijik aku dipegang sama tangan, sama bibir yang abis nyentuh perempuan lain. Tanpa bicara lagi, Seva langsung berlari sambil menangis ke kamar satunya. Atshan masih terduduk. Tak ingin mengejar. Ini semua gara-gara tante. Rang. Suara Guci yang dipecahkan Alea saat mengamuk pada Hilda yang kini menutup telinganya merasa takut akan kemarahan Alea. Karena gara-gara Hilda lah, Atshan tiba-tiba pergi dari kamarnya dan mengacaukan semua rencananya. Beberapa jam sebelumnya. Kamu gila Atshan, ucap Alea saat Atshan mengatakan jika alasan pernikahannya dengan Seva adalah karena ia menodainya. Di malam yang sama dengan kepergian Alea ke Jerman. Ya, aku gila. Padahal mama bilang dia adik angkatku dan kami adalah keluarga. Kami harus saling menyayangi. Tapi aku mabuk waktu itu dan hilang akal sehatku, ucap Atshan pada Alea. Sebenarnya, Alea masih ingin menyiksa pria itu dengan perasaan bersalahnya dengan mengunci pintu dan tak membiarkan Atshan masuk. Namun, ia tak mau melakukan kesalahan lagi. Ia turunkan egonya. Ia biarkan Atshan masuk, duduk di sofa kamarnya dan mengatakan kejadian sebenarnya. Bulir bening mengalir dari netra indahnya. Jadi sebegitu frustasinya kamu waktu aku tinggal saat itu? Tanya Alea. Atshan menoleh ke arahnya. Aku hampir gila waktu itu, Alea. Alea mengangguk. Ia menangis. Menangkup wajah Atshan dengan kedua tangannya. Betapa egoisnya aku gak tahu kalau ternyata cinta kamu begitu besar dan gak bisa hidup tanpa aku. Maafin aku Atshan. Lirihnya sambil terisak. No, Alea. Jangan minta maaf. Semua salahku. Coba aku gak gelap mata, aku gak akan merusak Seva. Pernikahan ini gak akan terjadi. Seva bisa menikmati masa remajanya dan kita masih tetap bersama. Keduanya saling berpandangan. Alea bisa melihat ketulusan di netra abu yang selalu memabukkannya. Pria muda yang selalu bisa mengunci hatinya. Alea sadar, Atshan mencintainya. Ia hanya terjebak akan tanggung jawabnya. Kamu masih mencintai aku? Tanya Alea yang dibalas anggukan kepala oleh Atshan. Alea tersenyum lebar terharu lalu memeluknya. I love you too. I love you too. Aku selalu cinta kamu. Atshan mengelus surai lembut itu. Jangan pernah meragukan aku Alea, satu-satunya wanita yang aku cinta setelah mama itu cuma kamu, ujarnya lagi dengan pelan.
Ungkapan hati yang paling dalam dari seorang pria yang tumbuh dewasa dalam buayan Alea. Kamu mencintai istri kamu? Tanya Alea dalam pelukan Atshan. Untuk beberapa saat, Alea menanti jawaban namun tak kunjung dia dapatkan. Pelukan itu pun ia lepaskan. Ia menanyakan lagi pertanyaan yang sama namun kali ini sambil menatap Atshan demi mencari jawaban sebenarnya di sana. Atshan, lihat aku. Kamu cinta istrimu? Iya. Enggak. Tentu aja enggak, jawabnya cepat. Alea yang bahagia mendengarnya lalu memeluk Atshan erat dan mencium pipinya. Kamu milik aku seorang, milik aku. Atshan tertegun karena ia merasa telah berbohong. Ya, bohong. Jawaban Atshan tak lain hanya seperti ban pecah yang berbunyi nyaring saat ada tekanan lalu setelahnya malah menyisakan kehampaan. Namun ia tegaskan berkali-kali pada hatinya bahwa dia memang tidak mencintai Sheva. Apapun yang akan dia lakukan selama ini pada Sheva adalah bukti kesungguhan pertanggungjawabannya. Alea mengangkat wajahnya. Jadi rencana kamu setelah ini apa? Kamu akan cerai dari Sheva dan nikahi aku? Setelah tanggung jawabmu selesaikan. Ah, kenapa? Alea tersenyum dengan cantiknya, lalu naik ke pangkuan Atshan. Menghadap kekasihnya itu, ia gelung rambutnya ke atas. Hingga memperlihatkan leher jenjangnya yang menggoda. Spot favorit Atshan yang suka lama-lama melabuhkan wajah di sana. Alea mencium samar bibir kekasihnya. Ciuman pertama mereka setelah perpisahan. Atshan hanya diam. Bahkan ia biarkan Alea menciumnya di leher. Inilah yang Atshan sukai dari Alea. Kadang saat lelah, Alea akan menghiburnya dan selalu bisa membuat moodnya membaik. Kamu sering seperti ini sama istrimu. Mana lebih bisa memanjakan kamu? Aku atau dia? Kapan kamu cerai dari dia? Dia masih sangat muda sayang, bebaskan dia. Dia gak bisa mengimbangi kamu. Hanya aku yang bisa. Biarkan Sheva bahagia dengan hidupnya. Tugas kamu udah selesai dengan bertanggung jawab. Jangan menyiksa diri bersamanya sayang. Kamu harus fokus ke aku dan Sheva bisa mencari pria lain. Atshan membuka matanya saat Alea berkata demikian. Ia jadi teringat ucapan istrinya yang akan mencari pria lain. Atshan menangkap tangan Alea yang kini mulai meraba pahanya. Aku kangen Atshan. Hampir 1 bulan. Alea menatap Atshan. Kenapa? Mau di sana aja? Tanya Alea sambil turun dari pangkuan Atshan dan menunjuk ranjangnya. Atshan tak menjawab. Alea kembali mencium sudut bibir Atshan. Saat itulah, pintu kamar yang bersebelahan langsung dengan sofa besar ini terbuka. Rupanya Hilda yang datang dengan tergesa dan ceria. Alea, coba lihat, akhirnya, tante punya fotonya Nyonya Shomee itu. Alea membulatkan mata mendengar ucapan sang tante. Hilda sendiri yang melihat ada seorang pria yang tak lain adalah Atshan, di samping keponakannya langsung menutup mulut dengan kedua tangan. Raut wajah kecemasan tertera jelas di wajah wanita paruh-baya tersebut. Dia kesulitan menelan salivanya sendiri ketika melihat Atshan bangun dari duduknya dan menghampirinya. Atshan, sapa Hilda. Tante, gak tahu kalau kamu lagi ada di sini. Silakan gunakan waktu kalian ya. Tante pergi dulu. Tunggu, cegah Atshan. Hilda memejamkan matanya erat kemudian berbalik dan menatap pria berdarah Sumatera Eropa itu. Ya, Atshan. Tante bilang tadi punya foto Nyonya Shomee. Apa foto istriku? Sheva. Hilda yang memang sengaja menyuruh orang untuk membuntuti Sheva dan memotonya, kemudian berpikir kalau ini adalah hal yang sangat bagus untuk membuka mata Atshan bahwa istrinya sudah selingkuh. Tante harap kamu gak kecewa dengan foto yang tante kasih ini. Alea akan menghentikan tantenya itu. Namun terlambat. Foto Sheva bersama dengan Tama yang sedang tertawa di sebuah kafe itu sudah dilihat Atshan. Netra abunya bagai menyala. Alea sudah sampai di sampingnya dan ikut melihat foto tersebut. Atshan, aku pulang dulu. Tanpa bicara lagi, Atshan keluar dari rumah Alea. Atshan.
Nanti aku telpon, ucapnya cepat dan tak lama pergi keluar mencari taksi. Karena ini kompleks perumahan, Atshan berlari cepat ke gerbang untuk mencari kendaraan umum. Ia tak membawa mobil karena mobilnya dipegang Rahul untuk mengantar Seva ke sana kemari. Alea murka melihat Atshan langsung pergi. Dadanya kembang kempis melihat Atshan. Dengan langkah penuh amarah, Alea masuk ke dalam rumah untuk menemui sang bibi. Saking marahnya, Alea membanting guci besar terlebih dahulu dan membuat tantenya takut. Bukannya itu bagus, kalau dia tahu istrinya selingkuh. Tante gak paham. Aku mau ikat Atshan selamanya. Aku mau dia milih aku dibanding istrinya. Aku mau hamil anak Atshan. Apa? Hamil? Tanya Hilda terkejut karena setahu dia keponakannya ini tidak menginginkan kehamilan dan punya anak karena akan merubah bentuk tubuhnya. Coba jelaskan pada tante kamu mau hamil anak Atshan. Alea terduduk di atas kursi kemudian memegang kepalanya yang pusing. Kenapa harus repot-repot hamil? Atshan sangat mencintai kamu. Mudah bagi kamu untuk menyetir dia. Alea terdiam sebentar mencoba untuk menghirup udara sebanyak mungkin. Ia menghapus air matanya yang keluar, kemudian baru mau berbicara dengan Hilda. Aku ngerasa walaupun dia sangat mencintai aku, tapi sekarang lain keadaannya. Dia sudah menikah dan otomatis keluarga besarnya akan mendukung istrinya. Sedangkan aku hanya akan menjadi orang di balik punggung Atshan. Kita tahu siapa keluarganya tante, pasti mereka akan meminta Atshan untuk menjauhi aku. Tapi apa? Tapi dengan adanya anak, mau tidak mau keluarganya harus menerima aku, ujar Alea. Penuh ambisi. Ia sudah kalah start dengan wanita kecil bermulut pedas seperti istri Atshan itu, maka dia juga harus menggunakan otaknya sebelum keluarga akan mengambil tindakan, maka dia harus terlebih dahulu mengandung benih penerus some tersebut. Dengan begitu, aku akan tetap jadi Nyonya Lubis dan mengambil alih perusahaan yang seharusnya memang milikku, jawab Alea yang membuat Hilda terharu lalu ikut duduk dan memeluk keponakannya. Sabar sayang, gak akan lama lagi semuanya adalah milikmu dan pasti akan kembali jadi milikmu. Tante yakin itu, ucapnya lagi. Sekarang, kita susun rencana lagi. Kamu bisa ajak Atshan ke rumah ini lagi atau ke hotel.